Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 21 Maret 2021, pekan kelima masa Prapaskah. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 12, ayat 20 sampai 33. Kita diingatkan bahwa menderita dan mati demi iman akan menghasilkan banyak pengikut. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa barang siapa yang menderita dan mati demi iman akan menghasilkan banyak pengikut. Kami mohon berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dalam hubungan dengan iman kami kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mati demi iman akan menghasilkan banyak pengikut. Pernyataan Yesus, jika biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah, adalah sungguh benar. Perumpamaan yang disampaikan Yesus hari ini
sesungguhnya mau melukiskan dirinya. Kalau saja dulu Yesus Kristus tidak mati dan bangkit kembali dari kematian, kita tidak tahu apakah dia memiliki banyak pengikut. Tetapi karena kematian dan kebangkitannya, maka kini lebih dari setengah penduduk dunia percaya kepadanya. Kalau kita kembali kepada proses kematian Kristus, proses kematiannya sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Yesus sendiri juga sadar akan kehebatan penderitaan yang akan dialaminya sebelum kematian itu sendiri tiba. Sadar akan kengerian penderitaan yang akan dialaminya, maka dia berdoa meminta Bapanya, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita baca di Matius bab 26 ayat 39. Yesus adalah Tuhan dan manusia. Sebagai manusia, dia juga merasa takut akan penderitaan. Tetapi karena ketaatannya kepada Bapanya, maka dia pasrahkan seluruh dirinya dan biarkan kehendak Bapanya yang diutamakannya. Jadi doa yang diucapkannya adalah satu bentuk pengungkapan rasa takut akan penderitaan yang akan dilaluinya sebelum kematian tiba. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus menderita. Banyak orang yang merasa kasihan dengannya. Malah ada orang yang bertobat di saat mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi sewaktu Yesus mau mati. Mereka yang turut prihatin akan Yesus dan menyaksikan kematian dan kebangkitannya, justru merekalah yang meneruskan misi Kristus. Jadinya, kematian Yesus bukanlah akhir dari segala misinya, tetapi sebaliknya, kematiannya sudah menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, buah kematian dan kebangkitan Kristus selalu saja berkembang dari zaman ke zaman. Kita yang percaya kepada Kristus di zaman ini adalah buah dari kematian dan kebangkitannya. Betapa sering terjadi bahwa di tempat darah orang mati karena iman akan Kristus, di sana jumlah orang yang percaya kepada Kristus bertambah banyak. Semakin anggota gereja disengsarakan, maka iman mereka akan semakin kuat. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ingatlah selalu bahwa di saat kita disengsarakan demi Kristus, di saat itu juga Kristus hadir bersama kita. Kita tidak sendirian. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu sabar menerima semuanya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.